Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Aktuaria yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Aulia dengan NIM 191430025 dan rekan saya Mika Nur Sapitri dengan NIM 191430002 dan Adenia Ika Pardani dengan NIM 191430034 akan memaparkan materi mengenai asuransi umum dan juga pemilahnya. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu asuransi umum. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu asuransi. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung ini mengikatkan diri dengan pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita penanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, ataupun untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya, apa itu asuransi umum? Nah, asuransi umum atau biasa disebut dengan asuransi kerugian adalah asuransi yang menjadikan harta benda atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda sebagai objek yang dipertanggungkan. Selanjutnya, pemilahan asuransi umum. Yang pertama ada asuransi harta benda. Asuransi harta benda adalah produk asuransi umum yang menjamin kerusakan atau kerugian pada harta benda akibat kebakaran, bencana alam, kerusuhan, atau kerusakan lainnya yang timbul dari suatu kejadian yang tiba-tiba. Nah, keuntungan atau manfaat dari asuransi harta benda ini yaitu pertama, memberikan perlindungan pada harta benda berupa gedung atau bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, toko, dan lain-lainnya. Berikut isinya, baik itu perabotan, perlengkapan, mesin-mesin, furnitur, persediaan bahan baku, serta bahan jadi, dan lain-lain sebagainya. Terhadap kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh risiko kebakaran, kejatuhan pesawat terbang, sambaran petir, peledakan, asap, atau penyebab lainnya yang dijamin di dalam polis asuransi. Dan yang kedua, disediakan juga jaminan atas kerugian sebagai akibat terganggunya usaha yang disebabkan oleh kebakaran. Selanjutnya, yang kedua, asuransi rekayasa. Asuransi rekayasa adalah produk asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh kecelakaan yang datangnya secara tiba-tiba yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Nah, keuntungan atau manfaat dari asuransi rekayasa ini yaitu memberikan perlindungan atas proses pendirian bangunan seperti kantor, pabrik, gudang, jalan raya, proses pemasangan mesin dan juga peralatan, kerusakan mesin dan juga peralatan, dan perlindungan terhadap peralatan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenia Ika Pardani dengan NIM 1914334. Di sini saya akan melanjutkan tentang pemilihan asuransi umum. Yang pertama itu ada asuransi kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor berdasarkan pada syarat dan kondisi yang sudah dicetak, dicantumkan, dilekatkan, dan dibuatkan endorsement pada polis. Kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor secara langsung bisa disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, ataupun perbuatan jahat seperti pencurian. Sedangkan kebakaran akibat kendaraan bermotor bisa disebabkan kebakaran dari benda lain yang berdekatan atau kebakaran penyimpanan kendaraan bermotor. Yang kedua itu bisa juga disebabkan karena sambaran petir. Dan kerusakan karena air dan alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah pemadaman kebakaran itu rusak. Selanjutnya ada asuransi marine risk dan marine liability, yang merupakan jenis asuransi umum yang memberikan jaminan perlindungan atau ganti rugi atas risiko yang mungkin terjadi yang berhubungan dengan kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi ini juga melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang, dan juga merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan atau ganti rugi terhadap
tanggung jawab akan pihak ketiga atas risiko-risiko yang mungkin terjadi di dalam kegiatan operasional pelabuhan seperti kerusakan properti, cedera badan, biaya pembelaan, kerusakan kapal, mesin, dan peralatan saat perbaikan, kelalaian dan kesalahan dari pihak perusahaan pengangkutan, serta kerugian akibat tuntutan hukum pihak ketiga yang berkaitan dengan tanggung jawab tertanggung sebagai penyewa kapal. Selanjutnya ada asuransi liability atau tanggung gugat, yang merupakan jenis asuransi umum yang memberi jaminan perlindungan kepada tertanggung terhadap risiko-risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak ketiga akibat aktivitas personal atau perusahaan milik tertanggung. Produk asuransi tanggung gugat ini tidak terlepas dari tanggung jawab hukum pihak ketiga. Tanggung jawab hukum pihak ketiga di sini merupakan kewajiban menurut polis yang harus dipenuhi tertanggung terhadap pihak ketiga apabila ada risiko-risiko yang sudah dijamin oleh polis yang menyebabkan pihak ketiga tersebut mengalami kerugian. Hal yang akan dijamin oleh asuransi tanggung gugat itu kewajiban tertanggung membayar ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Ganti rugi yang akan diberikan kepada pihak ketiga itu yang berhubungan dengan kerusakan harta benda, cedera badan, kerugian keuntungan atau kehilangan keuntungan yang dideritanya. Selanjutnya ada asuransi professional liability yang merupakan salah satu produk asuransi yang memberikan jaminan perlindungan atau ganti rugi yang timbul akibat dari tuntutan tanggung gugat perdata dari klien atau pihak ketiga lainnya. Biasanya para peserta asuransi professional liability ini adalah perusahaan arsitek, perusahaan akuntan, perusahaan konsultan manajemen, perusahaan media dan komunikasi, serta perusahaan umum lainnya. Bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh asuransi professional liability itu akan mendapatkan jaminan biaya pembelaan, jaminan biaya kehadiran dalam penyelidikan, jaminan untuk fitnah dan pencemaran nama baik yang tidak disengaja, serta perlindungan otomatis untuk anak perusahaan barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Nusa Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi pemilihan asuransi umum, yaitu asuransi pesawat dan satelit. Asuransi pesawat adalah produk asuransi umum yang memberikan perlindungan atau ganti rugi atas resiko terhadap rangka pesawat, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, personal accident, loss of license, serta ground handling liability. Nah, asuransi ini memberikan manfaat perlindungan atas segala aktivitas penerbangan udara untuk resiko-resiko yang dijamin di dalam polis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu asuransi satelit. Apa sih yang dimaksud dengan asuransi satelit itu? Nah, asuransi satelit itu produk asuransi umum yang memberikan perlindungan atau ganti rugi atas resiko-resiko satelit. Nah, pada saat free launch, dan ketika satelit in orbit. Nah, ada juga yang namanya asuransi energi. Nah, apa sih yang dimaksud asuransi energi itu? Nah, asuransi energi adalah produk asuransi umum yang memberikan jaminan atau ganti rugi atas risiko aktivitas operasional di bidang energi. Nah, di mana kerugian yang ditimbulkan juga berdampak pada kerugian finansial dalam jumlah besar. Nah, biasanya peserta asuransi jenis ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Pemilahan asuransi umum yang selanjutnya yaitu asuransi kredit dan asuransi jaminan. Nah, asuransi kredit adalah produk asuransi umum yang memberikan jaminan atau ganti rugi atas risiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai, seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan yang lainnya, yang diberikan oleh bank, umum, atau lembaga pembiayaan keuangan. Nah, asuransi jaminan atau surety bond adalah produk asuransi umum di mana perusahaan asuransi sebagai pihak surety dan kontraktor sebagai pihak prinsipal bekerja untuk menjamin kepentingan pemilik proyek sebagai pihak obligee. Nah, di mana apabila pihak prinsipal gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pihak obligee, nah, maka pihak surety akan bertanggung jawab terhadap pihak obligee untuk menyelesaikan kewajiban prinsipal tersebut. Nah, pemilahan asuransi umum yang terakhir adalah asuransi aneka. Apa sih yang dimaksud dengan asuransi aneka itu? Nah, asuransi aneka adalah asuransi yang mencakup beberapa asuransi lainnya, antara lain asuransi kebongkaran, nah, seperti pencurian dan pembobolan. Yang kedua yaitu asuransi uang.
Nah, asuransi yang menjamin kehilangan uang atau harta benda yang disetarakan dengan uang, seperti halnya cek, saham, dan obligasi. Nah, ada juga asuransi tanggung gugat hukum, yaitu asuransi yang menjamin resiko kerugian karena adanya tuntutan dari pihak lain atau pihak ketiga nih, sehubungan dengan aktivitas personal atau perusahaan milik tertanggung. Nah, produk asuransi tanggung gugat ini tidak terlepas dari tanggung jawab oleh pihak ketiga itu. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.